lagi bersama aku Marsha Widianto yang adalah brand ambassador dari MS Glow for Men. Dan kamu sekarang sedang mendengarkan Men's Talk present by MS Glow for Men. It's for real man. Gimana kabarnya? Sehat ya teman-teman ya? Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang COVID udah mulai turun ya. Kita lebih takut cacar monyet sekarang daripada COVID ada cacar monyet. Yang kalau kena gitu. Tapi gak apa-apa lah, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa jalan dengan baik lagi. Lebih seneng sekarang gue ngeliat kemacetan ya, karena akhirnya industri kita kembali lagi bangkit. Dan juga teman-teman kembali lagi bisa WFO bukan WFH lagi. Karena ribet. Stand up komedian kita stand up di Zoom tuh, aduh ketawanya delay. Kita ngejokes hari ini ketawanya 3 hari lagi ya. Jadi hari ini kita sedang bersama seseorang yang bisa dibilang real man juga untuk keluarganya dan juga untuk komunitasnya. Yang dimana ini mainstream juga sih, maksudnya banyak banget orang yang ini apakah bisa berguna untuk hidupku? Ternyata dia bisa hidup dan bisa membeli semua hal yang dia inginkan lewat skateboard. Please welcome and give applause for Satria Vijay. Sehat Bang Ji? Sehat ya. Yaudahlah kalau sehat, aduh banteng gitu. Kalau kata anak Priok kan gitu. Aduh banteng. Iya. Sehat Bang ya? Sehat. Keren banget dah lu. Marcel juga keren nih. Gue kira vokalis Tip X lu tuh kayak topi begitu. Ya, jadi gimana keseharian apa nih yang dilakukan nih Bang sekarang akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini masih main skate pasti gitu kan. Terus juga bikin konten skateboard sih. Selalu ya? Selalu. Karena meskipun dulu diremehin gak sih sebenarnya waktu lu ikut skateboard? Ada lah kalau diremehin, standar lah banyak. Gak selalu orang seneng sama kita kan. Iya betul. Kita gak bisa menyenangkan semua orang lah ya. Betul. Tapi remehan apa sih yang biasanya lu dengerin semenjak lu kenal skateboard tuh? Lebih kayak banyak orang awam tuh ngelihat kayak ngapain sih main skate? Emang main skate tuh bisa menghidupi lu kayak gitu-gitu sih. Terus juga main skate kayaknya rebel doang gitu kan. Karena belum banyak orang yang ngelihat tuh apa ya, atlet-atlet bisa berhasil gitu, apalagi dunia skateboard belum banyak. Iya benar sih ya. Sama kemarin gue juga sempat ngobrol sama Bang Akbar Rais, dia kan drift juga kan, ya kompetisinya bisa dibilang nggak sebanyak bola gitu ya. Ya betul. Skateboard juga gitu berarti ya? Sama, bahkan lebih sedikit. Maksudnya kalau dunia otomotif gitu ya, duitnya kan juga kencang Sel. Iya benar. Skateboard benar. Gitu kayak, aduh lu aja kan juga kalau misalkan tahu skateboard duitnya banyak, lu mungkin main skate. Iya juga sih, tapi ya kan? Gue sempet nyoba Bang. Baru jalan sekali udah pengkor kaki gue, petak kayak kurang ajar terus gitu. Soalnya gak ada pegangannya ya. Iya iyalah. Kan, simbangannya gitu-gitu. Kalau ada pegangannya otopet. Ya bener. Apalagi lu yang naik ya kan. Iya. Kayak ini Teletubbies lu. Iya. Tinggal nunggu matahari bayi ya. Ada Teletubbies ada Bang. Tapi kalau boleh tahu lu mulai kapan sih Bang ngikutin dunia skateboard? Main skateboard dari 2002 lah kurang lebih. Udah 20 tahun Sel. Wow. Lama 2002 sampai sekarang berarti ya. Kalau gak ada skateboard lu kan kerja apa kalau boleh tahu? Mungkin gue tadinya bakal kerja di bank sih. Ngikutin bokap karena kan bokap dulu kerjanya di bank. Biasalah silsilah keluarga, kayaknya kerja di bank tuh keren gitu. Iya. Ya kan? Stigma masyarakat bahwa orang yang pakai dasi orang yang kaya ya. Nah itu. Iya. Akhirnya gimana caranya lu matain stigma bahwa enggak skateboard bisa ngidupin gua nih? Waktu itu sih stigmanya dari, kebetulan gue skateboard kan orang mikirnya cuman hobi gitu ya. Skateboard hobi. Terus gue terjun ke prestasi nih. Dari hobi jadi prestasi. Nah di prestasi itu kebetulan banyak banget menang pertandingan. Terus dari nasional akhirnya ikut ke internasional. Dari situ keluarga udah mulai ngeliat lah kalau ternyata yang gue jalan ini bagus gitu. Gak cuman sekedar hobi-hobi yang seneng-seneng doang. Ada prospeknya. Ada prospek. Cuman gak cuman mentok di prestasi. Akhirnya dari hobi gue lanjutin ke prestasi jadi profesi Sel. Ternyata skateboard ini kalau kita kreatif gitu ya, itu tuh bisa banyak banget jadi mata pencarian juga gitu. Kayak misalkan di skateboard gue bisa bikin photoshoot buat skate gitu kan, dan itu karyanya bisa dijual gitu, pameran atau nanti fotonya dijual, bahkan bisa bikin video juga. Dulu kan belum rame YouTube juga, jarang dulu tuh, belum deh gue awal main tuh.
Kalau sekarang kan udah banyak gitu ya. Nah itu ternyata banyak hal yang bisa dimanfaatin. Wow. Dan itu pemikiran seperti itu dari semua komunitas yang ikut skateboard, apakah banyak atau cuman lu doang sebagai pionir gitu? Belum banyak sih kayaknya Belum sih. banyak ya? Soalnya gue belum lihat juga sih. Iya belum banyak ya. Soalnya masih kebanyakan orang mikirnya ya udahlah main skate aja, main Idealis gitu lah ya. ya. Idealis. Atau main skate ya latihan aja terus, nanti lu bisa ikut pertandingan, menang pertandingan. Karena masih di eranya di situ gitu. Belum sampai mikir skateboard bisa menghasilkan kok. Entah lu bikin papan skateboardnya mungkin, atau si skateboard ini lu bisa bikin trip, skate trip kayak gitu-gitu yang sponsor bisa support lu. Dan jadinya kayak banyak juga sekarang skater yang jadi brand ambassador mungkin kayak gitu-gitu sih. Dan sekarang terbukti bahwa lu sekarang bisa menjadi brand ambassador dari MS Glow for Men. Gimana perasaan lu ketika gabung ke keluarga ini? Anjay. Keluarga ini. Yang pasti sih gue pas ngeliat kayak cocok sih gue dibanding Marcel sih gitu. Agak ada gitunya sih. Langsung begitu ya? Ada gitu. Dibanding gua langsung. Soalnya gue ngeliat gini, Marcel aja bisa nih. Marcel yang begitu gitu. Iya. Ya kali nih masa nih enggak. Masa gue enggak gitu loh. Masa bekantan bisa gua enggak gitu. Gue pacuannya brother. Yang begini muka gua ya kan. Iya banyak banget orang yang bilang begitu juga gitu. Tapi lu salah satu sosok yang menginspirasi gue sih. Bisa aja. Serius. Gue dari awal pas ngelihat Marcel. Oh ini nih orangnya nih nggak lucu-lucu banget ya ternyata gitu. Pas gue lihat kayaknya stand up comedian banyak gitu yang lucu-lucu. Iya biasa aja. Iya ini nggak lucu-lucu banget sih dulu ya. Dulu. Waktu belum kayak sekarang nih kayak nggak lucu-lucu banget sih. Untungnya jelek gue lihat. Karena jelek jadi agak lucu gitu ya kan. Ya karena jelek ya lucu lah gitu. Ada gendut ya gitu ya. Lu udah 45 menit gak berantem yuk. Gak ada ya. Setan banget lu Ci. Lu emosi. Iya gue kira gue seneng tadi. Ini lu sebagai panutan gue nih. Gue dibantai gue juga anjing. Enggak, tapi maksud gue dari roots yang sama gitu ya. Gue ngelihat kayak gila ya, ternyata di saat orang dikasih kesempatan yang sama gitu ya, orang bisa berhasil dan salah satunya lu saya. Tangan dong Marcel dong. Betul. Ini ntar lagi juga dijatuhin lagi. roasting. Tapi jujur gue juga ngelihatnya adalah emang benar sih, maksudnya gue setuju sama apa yang lu bilang gitu, karena banyak orang dikasih kesempatan yang sama tapi untuk mengembangkannya beda-beda gitu. Stylenya dengan beda-beda gitu. Ya banyak juga yang bisa dibilang ya kayak dulu PW Gaskin lu tau gak sih? Yeah. Yang ya gue gak mau main di TV nih gitu. Tapi semenjak berkembangnya zaman gitu ya, akhirnya PWG main juga di TV gitu. Ya gak sih? Iya betul. Akhirnya ada beda tuh ya. Kan dulu indie sama major label gitu kan. Kayak lu anak major label lu gak indie banget. Iya gitu. Jadi nah itu dialami di skate gak sih? Sama sih. Sama ya? Cuman gimana ya, bisa gue bilang skateboard itu karena street culture banget dan budayanya jalanan banget. Sebenarnya kayak bisa gue bilang don't care gitu loh, kayak gue juga nggak peduli sih mau brand kayak mau apa kayak, intinya kita bisa main skate bareng-bareng gitu sih. Cuman kan itu kalau budaya luar ya, di barat ya. Iya. Kita orang timur nih. Kalau orang bule juga lu main pakai celana pendek nggak pakai sendal keren. Kalau Marcel ya. Buset, gembel jatuhnya. Gak mungkin lu ditawarin brosur apartemen kalau begitu. Karena orang bule tuh kalau misalkan dia keluar rumah tapi ya umur 16 tahun bisa dibilang itu adalah hidup lu gitu. Yeah. Lu gak usah bantu orang tua, ya gak apa-apa gitu. Ya kalau di timur kan beda gitu. Ya kan? Nah kita kadang-kadang kan ngeliatnya kayak di luar aja kayak gitu. Misalkan skateboard kayaknya duitnya banyak gitu. Di luar pak, kita tinggalnya di Indo. Di Indo beda. Bule aja masuk Indo ada yang gembel lu. Gak bisa pulang ya kan. Tapi kan gak kelihatan. Iya. Tetap aja dibilang bule kan. Paling nih influencer lagi ngeprank gitu. Ternyata emang beneran gembel. Si geblek kagak ada tiket buat pulang. Ada bang. Ya gak percaya bule-bule Prancis. Sampai ada foto-foto kemarin ditangkap juga kan. Ada foto-foto nude ada. Kok kesana ya gue ya? Kayak lu gak jauh-jauh dari situ ya Sel? Gak jauh dari situ. Iya. Aduh. Tapi lu pede banget ya kemana-mana tuh bawa papan skate gitu. Itu sebuah pride buat lu bagaimana sih? Nih kayak sini nih. Ya sebenarnya kan ngeganggu produk ya. Kenapa lu bawa sih Ji? Gue tanya sih Ji.
Ini kan ganggu produk, Ji. BA-nya MS Glow. Iya gue tahu, tapi Iya kan? skateboard lu apa kamu nge-BA lu? Aduh. Tapi emang gue nggak tahu ya, kayak mungkin karena 20 tahun waktu yang lama gitu ya. Gue tuh ngerasa nggak pede sel kalau nggak bawa papan. Kayak kemarin sempet gue Vespaan lah apa, pasti gue bawa papan tuh. Pasti. Hal bihalal yang kita ketemu gue bawa papan itu. Serius? Iya, cuman gue malu aja gue taruh bawah. Gue lihat orang-orang kayaknya mau halal bihalal nih bukan main skate. Kalau misalkan kayak begitu ya petinju, kalau halal bihalal lu nggak bawa sarung tinju, Ji. Tapi lu tetap bawa skateboard ya? Dia pasti bawa itu, cuman ditaruh. Cuman lah. nggak pede ya. Ditaruh Bisa di mobil datang-datang lu. gitu. Iya. Kenapa sih lu kalau ada cerita apa lu selalu bawa papan skate? Gak sih, kayak gue ngerasa mungkin perjalanan gue di skateboard dan banyak banget skateboard itu sampai sekarang menghidupi gue gitu. Bahkan gue mikir kayak kalau gue nggak main skateboard, gue bisa kayak sekarang nggak ya? Iya. Terus even bukan soal duit gitu ya, tapi kayak gue bisa kenal banyak orang nggak ya? Iya. Itu loh hal yang lebih penting daripada yang soal duit doang gitu sih. Dan gue pengen suatu saat nanti orang tuh kenal gue kayak skateboard Satria Fiji. Mungkin kalau lo ngomongin sepak bola nih, lu nggak mungkin nggak kenal Bambang Pamungkas. Iya. Atau petinju nih, pasti lu tau lah Chris John gitu Iya. kan. Even yang lebih cakep, yang lebih jago banyak dong pasti dong. Iya. Tapi kenapa harus Chris John? Nah gue berharapnya tadinya kayak apa yang gue bawa skateboard ini bisa menjadi icon yang nanti bisa ditiru orang-orang juga. Keren. Tapi dalam komunitasnya sendiri gimana? Aduh kacau nih. Aku salah ngomong nih kalau Ya udah gak kayak gini. apa-apa lah, ini kan menurut perspektif lu aja. Gak sih, kalau gue ngerasa mungkin kadang-kadang komunitas itu bener banget kayak yang ini Sel. Orang suka ngomong kadang-kadang main lu kurang jauh sih. Iya. Ya kan, mungkin karena gue udah muter se-Indonesia lah, ibaratnya bisa dibilang gue sering trip di Indo, terus gue main di luar. Gue main juga dengan komunitas lain selain skateboard. Gue ngerasa kayak sebenarnya tuh kita bisa kok berkembang lebih daripada cuman skenanya. Iya. Misalkan lu main skate, ya udah lu main skate doang. Masa lu nggak boleh main yang lain gitu kan? Iya. Nah ilmu-ilmu itu yang gue serap, yang gue ngerasa kayak sebenarnya nih kalau misalkan kita kembangin ya, itu bisa jadi sesuatu yang keren gitu loh. Dan bisa menghidupi lu, banyak hal yang bisa lu jadiin gitu, kayak crossing komunitas. Misalkan lu main Vespa, gue main skate, terus kita main bareng, teman-teman Vespa lu main sama gue, Iya. teman skate gue main sama lu, Iya, kayak iya, gitu sih. Itu lo kenapa lu gabung ke Serdadu berarti? Gue bikin Serdadu, Iya. Sama Cynthia Mariska. Cynthia Mariska, Jeffrey Nicole. si Dekjau, Dekjal. mungkin Marcel nih mau gabung nanti. Iya ntar gue gabung dah kita. Tapi Gue Raymond. ada Vespa juga gue. Kalau enggak masa MS lu gak bisa ngasih Vespa nih? Bisa, kemarin gue dikasih Vespa. Oh dikasih Vespa juga. Iya, cuma gue kasih sama ada anak 4 gue kasih. Mungkin Satria Fiji BA baru jadi gak dikasih Vespa ya. Enggak dong, bukan begitu. Kemarin tuh lu diundang gak halal bihalal? Diundang. Diundang kan dapat mic kan? Dapet. Iya kan, Vespanya kan dikocok. Ada challenge. Dikocok ya. Iya, kan Vespanya ada 2. Gue gak dapet tuh. Sama, gue juga gak dapet. Terus lu ngapain ngomong kalau gak dapet? Siapa tahu kita dapet kan? Iya nih. Tolonglah. Ya gak apa-apa lah di brandingin MS Glow, gak apa-apa, gak masalah. Mudah-mudahan ya. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah, kenapa akhirnya lu berani untuk mematahkan stigma bahwa ya crossing komunitas juga baik gitu buat diri lu sama buat skateboard? Karena gue ngerasa gini sih, kayak belajar aja ya. Misalkan kita sekolah, ada SD, ada SMP, SMA gitu kan, selalu ada tingkatan gitu. Dan kenapa gue ngerasa kayak kok di komunitas kita suka stuck nih. Ya udah lu main skate gitu kan. Padahal tuh lu bisa berkembang lebih gitu. Iya. Nah itu yang gue ngerasa kayak nggak ada salahnya kok gue coba yang lain. Mungkin kayak beberapa orang ngerasa kayak si Fiji sekarang komersil ya, masuk iklan di TV lah, terus jadi selebgram lah. Yang notabene gue suka mikir kayak lu main Instagram, ya lu selebgram juga dong Sel, gitu maksud gue. Lu bisa jadi selebgram. Bisa. Jadi kadang-kadang orang begitu gue main YouTube, si Fiji sekarang jadi YouTuber. Lah maksud gue, lu bikin video skate, lu ngupload di YouTube, berarti dia YouTuber sebenarnya. Iya benar. Jadi nggak ada yang salah gitu. Dengan apa yang lu lakuin gitu. Betul. Iya. Ya memang karena memang ya kalau lu main YouTube dan Instagram lu main, ya lu bisa everybody can be a star lah. Tapi tergantung gimana caranya lu mengelola itu.
Betul. Ya kalau Instagram lu gak bagus dan TikTok lu gak FYP, jangan nyalain orang yang FYP. Iya dong. Iyalah. Bener kan? Emang gitu orang-orang iri tuh begitu emang. Nah, makanya gue ngalamin banget gue. Makanya gue suka nyindirnya kadang-kadang gini Sel. Jangan pernah lu ngerusak impian orang lain atas ketidakberhasilan impian lu. Itu lo yang gue pikirin. Satria PJ 2022. Kadang-kadang mungkin lu waktu zaman di Priuk nih, udahlah Sel, kita orang susah. Padahal impian lu tinggi nih, gue pengen jadi orang kaya nih, gue pengen jadi orang sukses. Udahlah Sel, lu jelek, gendut. Sering gue begitu. Iya kan? Itu kan ibaratnya menurut gue karena lu nggak nyampe impian lu buat sampai ke situ. Jadi lu nggak usah ngerusak impian orang lain. Sebenarnya nyampe impian dia, tapi keberanian lu dan mental lu yang nggak nyampe. Betul. Lu ngalamin juga kan? Maksudnya, lu pernah cerita sama gue yang lu nongkrong di Priok, gue ceritain aja. Males gue. Nanti gue salah ngomong lu aja. Gak apa-apa udah. Kalau lu kan udah pasti tuh. Udah pasti gue yang salah. Udah pasti yang salah. Ada yang salah-salah gue gitu. Aduh. Nah kalau boleh tahu nih bang, gimana ceritanya dari skate ke Vespa? Dari skate ke Vespa. Apa karena waktu itu skate kurang menghasilkan atau gimana? Dan dibacain bener lagi. Iya kan? Udah skate duitnya dikit, cederanya banyak. Apa gimana? Ya, tapi waktu itu emang kebetulan gue beli Vespa itu dari skate. 2011-2012 Vespa Matic baru keluar tuh. Oke. Terus gue beli Vespa itu, akhirnya gue ngerasain lah titik, gila gue paling keren nih. Karena zaman itu Vespa itu baru keluar, belum ada tuh yang kayak gitu. Bener, orang juga belum ada yang kayak lu dari skate beli Alphard ya kan? Kalau ke situ lu bisa beli Alphard tuh bro. Gitu. Skaters Alphard bro. Aduh. Gila. Kacau. Biasanya kan Alphard roti ada Grand Mac. Alphard roti. Atau Espas. Nah kalau kita tutup balik lagi ya. Ngelawan ya. Ditutup ngelawan ya kan. Tapi emang waktu itu gue kayak ngeliat kayak Vespa nih hampir sama gitu. Komunitinya tuh persaudaraannya, kekeluargaannya hampir sama sama skate. Dan gue lihat juga banyak juga ternyata anak-anak skate yang mau main skate pakai Vespa. Jadi bawa skateboard gitu kan. Terus gue mikir kayak seru juga nih. Kebetulan kan kita dapat motor nih kemarin kan tuh. Dapat motor, akhirnya gue pikir kayak gue di saat disandingin sama artis-artis yang lain bingung nih gue. Kalau yang lain artis nih followersnya banyak gitu kan. Ya kan lu juga. Gue kan cuma anak skate. Beda gitu rananya. Akhirnya gue mikir kayak udahlah gue masukin aja skater scooter. Jadi skater scooter gitu. Anak-anak scooter yang main skate. Nah dari situ akhirnya kepikiran kayak ternyata teman-temannya masuk. Banyak juga yang main. Adalah acara Vespa World Day kemarin. Yang di Bali. 5 hari tuh. Datanglah Cynthia yang kayak gitu-gitu. Terus kayak kita ke Vespa World Day yuk. Gue belum pernah touring jauh Sel. Itu touring paling jauh menurut gue karena gue jalan naik Vespa dari Surabaya ke Bali. Keren. Terus Laut Banyuwangi. Desa Penari. Bukan. Iya. Ya sebenarnya pas lagi itu akhirnya gue mikir kayak akan aneh nih di saat misalkan lu bareng nih sama gue. Nanti kalau di represent orang, lu siapa aja? Marcel, Cynthia, Satria V kan ribet ya. Iya. Akhirnya gue bikin aja yuk nama apa Serdadu. Seradak seruduk boleh diadu gitu karena genrenya beda-beda nih. Iya. Genrenya beda-beda. Ada yang artis, ada yang emang anak Vespa, gue anak skate. Kita gabungin jadi satu, di luar ekspektasi ternyata diterima luas dan gede. Hal paling unik itu di saat setiap kota nungguin kita Sel. Jadi gue lewat Pasuruan, terus ada orang tuh di pinggir jalan, terus dia kayak, Kak akhirnya lewat juga, udah 2 jam lu kita nungguin. Lu 2 jam nungguin di pinggir jalan. Keren banget lu, kayak gitu ya. Gila itu sih gila. Ada yang bikin tenda. Oh tapi yang paling pecah lagi Situ Bondo. Kenapa tuh? Di Situ Bondo itu hampir sama, cuman dia gak nunggu 2 jam Sel. Dia nunggu dari jam 2 siang, gue datang jam 11 malam. Dia udah bawa sound, bawa gitar akustik. Jadi kayak tiba-tiba pas gue datang ada bakar ikannya gitu, terus kayak selamat datang Serdadu. Gue kayak anjrit siapa? 1:30 sampai jam 11 malam. Gila lu. Dan dia maksud gue niat gitu, gue nggak ada sponsoran yang ada buat briefing ada apa? Gak ada. Wow. Ada soundnya, terus dia gitaran di situ buat nyambut. Pas lu abis lewat kayak, kira udah kelar juga ini bang. Aduh, gue udah capek banget ini.
Sampai jam 11 malam tergaduk gak dateng ya. Itu yang paling sedih ketika dia udah kayak gak lewat situ Bondong ya dia dah. Akhirnya dia pulang ke rumah, akhirnya lu lewat. Lewat lo akhirnya bang. Gitar sama sound pada ditarik. Lu lewat. Aduh. Kita begitu ya. Itu keren sih, tapi pengalaman, maksud gue hal baru yang gue nyebur gitu di komunitas terus unik gitu. Dia kalau nggak salah geng Vespa namanya Vespacito. Vespacito. Keren ya, pantesan dia pakainya sound gitu ya kan. Karena joget-joget mulu mungkin. Oh iya, anak reggae ya. Anak Meksiko. Aduh. Ya keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu nih, lu gimana cerita yang waktu di Priuk? Ya lu ini ditanya tuh sama dia tuh. Aduh. Gak mau jawab, takut dimusuhin. Aduh. Kemarin Priuk lagi ada masalah, Priuk Koja. Iya udah gak usah dibahas itu Priuk. Ini kata dia, ini sosokan bukan anak Priuk gitu lagi. Menteri aja disikat. Gimana dia anak seket ya kan? Mau Albert tadi ganti jadi Al doang. Hilang. Pas balik kok tulisannya lah dulu begitu bang. Titik Honda Jazz lu tahu? Tahu. Bisa dicolongin mulu itu. Titik Honda Jazz, bahkan pentil kroket lu tahu, pentil. Tahu. Pentil roket. Yang bentuk-bentuk gitu kan. Iya, bom ada dulu tuh. Gua tuh yang ngambil. Iya di wali kota. Dulu sempat juga ada tahu enggak lu? Segitiga merah Suzuki. Segitiga merah. Iya, tahu. Itu juga tuh. Pas gua jual ke bengkel enggak laku setan aja. Gua udah colong-colong. Kurang briefing lu berarti, kurang briefing. Iya. Ditipu gua. Nah, tapi emang daerah lu tuh Bronx banget ya, Sel. Parah daerah gua mah. Kerjanya kalau enggak mabuk, ya mabuk, udah, enggak ada lagi. Tuh gimana tuh? Kalau nggak mabuk? Udah. Enggak ada lagi emang. Bocah-bocah gua mah. Tapi sekarang udah baik dia. Udah baik ya, apalagi ada Marcel ya. Iya, udah baik sekarang. Marcel, Cynthia, di atas lagi Ahmad Saroni. Buset. Bocor. Udah kacau, Bro. Bisa ini pengen bubarin dari Indonesia katanya. Pengen bikin negara sendiri. Katanya mau bikin negara. Negara Priuk. Iya, negara Priok. Ada. Aduh. Biarin dah, perang-perang katanya. Dia berarti 11-12 sama ini New York. Iya. Priok. Kan Gawat. from Priok to New York. Gara-gara MS Club Formes. Gawat. Muka kayak begini nih. Udah emang. Udah lah. Ke New York. Bukan ke New York. Muka gua. Tapi kan Berarti belum. Muka gua di Paris. Gua udah ke Iya, Paris. Gua udah ke Paris, Belanda, Belgia, Milan. 5 deh. negara. Hilang lu. Berkat MS Go tuh ya. Iya. Terbaik. Lu kalau waktu kecil pasti ada cita-cita ya. Tapi langsung ke skateboard gak sih cita-cita lu? Enggak lah, gak ada gue kepikiran skateboard tuh. Gue karena kenal skateboard justru SMP gara-gara rental PS zaman dulu kan tuh. Oh iya gue tahu. Ya rental PS terus. Tony Hawk ya. Gue belum kenal Tony Hawk waktu itu. Waktu itu masih Winning Eleven yang tulisannya sama suara itu masih Jepang tuh. Suto ya kan gak ngerti ya kan. Terus mukanya sama semua tuh kotak. Iya. Roberto Carlos gitu. Semua bek kanan Roberto Carlos. Ya gara-gara itu terus gue kayak tiba-tiba main PS itu gak punya temen. Gak ada lawannya karena kan kalau bola harus berdua gitu kan. Kira terus ada rental PS itu bilang, nih ada skateboard nih. Apaan nih, gue bilang skateboard. Akhirnya gue coba main, ikutin missionnya. Pas menang missionnya itu keluar video skate. Dapat video skate lah, bisa nonton video. Terus gue liat kayak, oh ternyata nih bukan cuman kartun games nih. Ternyata beneran. Dan akhirnya gue mainin terus tuh. Bawa memory card tuh gue zaman dulu PS1. Iya 8 MB. Iya. Ada yang paling mahal 16 sama 32. Terus dia kan pokoknya level 1 dapat video apa gitu ya. Nah brengseknya tuh setelah gue pengen tamatin yang full video, rusak. Korup. Iya. Gue bilang kesel banget, berarti kan gue ngulang lagi dari awal. Iya. Nah gara-gara itu akhirnya gue jadi makin dalam gitu ngenalin skate-nya. Kenal skate-nya di situ. Berarti gara-gara PS. Gara-gara PS, terima kasih lo PS. Keren banget. Walaupun saya gak punya PS. Keren ya. Lu gara-gara rental maksudnya PS kan dulu kan dibenci sama orang tua ya. Maksudnya kalau lu main PS mulu gitu, PlayStation gitu. Tapi lu akhirnya dengan gara-gara itu lu bisa hidup. Iya. Mungkin gara-gara gue juga rada kecewa kali dulu kan kalau PS lu tahu sendiri kan. Baru juga nyala nih, masih keluar nih logo PS belum keluar udah dipencet sama dia. Iya. 60 detik ya. 60 detik belum nih biasanya. Belum kalau misalkan ada muter mulu tuh. Iya, lama. Lagi. Iya, suka dilap dulu, Bang. Bener. Tapi gue pernah nakal tuh Sel.
Kenapa? Gue pernah mainin inian pakai jam. Dulu kan ada jam yang bisa ke ini kan. Terus gue sempet gue naikin tuh. Waktunya Iya. Sejam gak habis. Orangnya bingung nih kenapa. Gue matiin timernya sama gue. Gue mah sering gitu. Sampai di blacklist gue. Lu bener kan mainnya 30 menit kata dia. Kemarin lu ngomong sejam 2 jam lu di mari kata gitu. Sampai dia ditungguin sama dia ditungguin. Dulu. Sekarang mau dong udah punya PS sekarang. Iya, aku mah nyolong kaset dulu. Anjing lucu banget gue. Hidup gue maling mulu dulu. Makanya gue sekarang kalau ada barang gue yang hilang, nggak apa-apa gitu. Karena mungkin karma gue yang dulu. Begitu dah. Lu pernah ngalamin nggak? Pernah sih, tapi kan gue jarang ngambil barang orang. Tapi pernah nggak? Pernah. Nyolong apa waktu itu? Aduh, malu gue. Gak apa-apa Gue pernah maling di Hero. Lu tuh Hero gak? Hero supermarket. Tahu gue tahu. Itu bocah-bocah. Gue kelas berapa? Kelas 1 SMP. Iya. Jadi dulu tuh Hero itu sampingnya kolam berenang gitu. Iya. Biasa kan anak SMP suka berenang gitu kan situ. Nah pulang temen gue tuh suka ngasihin coklat. Iya. Gue bilang kok coklat banyak kan permen-permen. Terus dia bilang iya lu ikut gue besok kata dia. Terus gue datang lah ke Hero. Ngambil ciki yang dimasukin sini tuh. Iya. Pulang nih. Terus kita kayak nongkrong. Weh makan enak jajanan. Iya. Akhirnya gue dengan begonya gue bilang gini. Besok lagi yuk. Gue yang koordinir. Ketangkep gue gitu. Ketangkep gue. Emang gak gini. Emang gak lu gak bakat gue. telepon gue makanya kalau begitu-begitu. Gue jago banget gue. Gue sempet gak ketahuan nolong melon gue. Nolong melon. Oh, pecah sih. Kalau melon pecah sih. Jadi gini dulu jadi ada tahap-tahapnya bang. Kalau permen atau coklat itu kayak udah biasa. Kita colong bukan yang bendanya paling kecil, tapi benda paling gede tapi kita lewat. Nolong melon gue. Gue gak kebayang sih melon. Gue taruh sini. Gue taruh punggung. jadi ini gue dimasukin. Gue taruh punggung. Gue jalan agak bongkok gitu. Makanya cacat nih orang kan. Melon. Goblok banget gue. Gue dulu. Aduh. Emang maling. Tapi lu gak pernah ketangkep tuh ya? Gak pernah gue. Ketangkap sekali gue waktu dagang sabu. Sekali gak ketahuan. Tapi beda sih, maksud gue adrenalinnya beda. Lu sel ketangkep tuh ya. Itu sekali dan sekali seumur hidup gue tuh yang kasus itu. Gue sampai dimasukin ke kantornya dia. Kan gue barengan nih nyolongnya kan. Cuman kebetulan emang gue ketuanya aja waktu nyolong gitu. Terus dia kayak ngeluarin Silver Queen. Ini Silver Queen siapa yang ngambil? Kamu harus ganti 24 kali lipat katanya. Gue kayak 24 kali lipat. Duitnya ada Sel. Gue punya duit gitu. Karena patungan kan. Bisa ganti 24 kali lipat. Tiba-tiba Silver Queen udah ke gap. Ada lagi yang lain. Ciki. Ada yang permen-permen mahal tuh. Kalau zaman dulu kan permen 15.000 tuh yang kecil-kecil. Kena lagi terus gue disidang lah. Ini kamu harus dipenjara. Besoknya itu bulan puasa. Gue ingat banget besoknya puasa. Otomatis kan semua harus di rumah kan. Iya. Terus gue melas nih. Bapak kamu kerja apa? Kuli kan gue bilang kerja di mana kata dia. Kuli bangunan. Oh. Kuli bangunan om gue bilang. Jangan ditangkep. Enggak kamu saya penjara kata dia. Jangan om saya orang susah. Gue bilang padahal muka gue buset. Iya putih banget. Putih banget tuh. Ganteng banget. Lu kalau dibilang gue dikolekin lu nih. Udah pasti lu. Udah. Iya udah pasti. Lu udah pernah ya kolekin di Priuk gak? Kalau di Priuk tuh paling parah gue photoshoot buat skate. Buat majalah waktu itu gue main ke daerah lu tuh. Tiba-tiba lagi ngambil gambar. Datanglah orang bawa kayak BR gitu ya kan. Mau ngolekin gitu. Gue bilang buset deh Priuk serem banget asli. Serem banget sih emang. Kacau. Tapi menurut gue ya itu lebih ke bumbu kehidupan sih. Maksudnya kalau lu gak ketahuan yang kayak gitu lu akan nyolong yang lebih besar lagi. Iya benar. Ya gak sih? Sama gue juga ngalamin kayak gitu. Kalau gue gak ketabrak waktu itu. Kalau gue gak ketangkep waktu itu. Pasti udah lebih besar lagi udah. Dan yang dikorbankan pasti lebih besar lagi. Ya Gak jadi sekarang juga ya kan. Gak jadi kayak sekarang kan. Gak ada gue yang kayak gini-gini sekarang nih. Di Paris, di New York muka gue ada. Gokil emang hidup gue nih. Lu juga gokil. Ini Satria PG brother. Dia bukan cuman. Ini lu bikin kayak gitu ya? Basket, baju ya? Baju. Sama dia ada buku juga nih gokil. Biografi Satria PG. Oke. Masa lu punya buku gak? Ada kan dikasih sama lu. Enggak punya buku gak? Enggak punya gue. Belum punya. Belum punya. Nanti gue bikin buku lelah miskin. Nanti gue bikin dah.
Keren lu. Sama link ya banyak di dalamnya. Link banyak ntar Google Drive. Cuman kalau boleh tahu Bang, dari skateboard ini kompetisi apa yang paling besar yang lu jalanin? Waktu itu sih paling besar FIS World, jadi pertandingan internasional. Jadi itu sebenarnya kalau nggak salah negara Prancis yang bikin, tapi dia tour tuh. Kebetulan waktu itu dia bikin di Cina, di Chengdu. Nah, gue lomba di situ dengan posisi yang mungkin orang-orang kayak, lu nggak bakal menang deh. Dan gue juga berpikir ke sana juga, ya gue juga nggak pengen menang sih, gue pengen jalan-jalan doang gitu kan. Ternyata menang saya di situ. Juara 3. Wah. Dan yang gue nggak nyangka, ternyata pas gue baca FIS World, wih dunia nih ya kan, gue bilang pecah nih. Paling gak gue pernah gitu menang di atas podium di situ. Keren. Berarti lu salah satu-satunya apa salah satu di Indonesia yang kebetulan menang? Yang kemarin itu pas yang gue berangkat itu gue yang menang doang. Padahal kita berangkat ada 4 orang. Sampai sekarang masih lu doang yang punya? Enggak sih, itu kan setiap tahun ada. Cuman jarang lah untuk menang. Apalagi sekarang persaingannya lebih ketat. Jadi gue rasa agak susah lah buat menang di situ. Tapi udah ada orang Indonesia yang menang lagi? Udah sih kayaknya udah ada sih. Ya? Cuman beda ininya sih, beda tempatnya, beda lawan lah. Keren banget lu. Lu pernah gak yang main di besi-besi gitu? Nah itu gue mainnya gitu emang. Begitu? Iya. Gila. Gue pernah ngeloncatin mobil yang kayak gitu-gitu Sel. Jadi si ininya skateboardnya dibawa? Iya terbang gitu. Terbang? Iyalah. Masa lewat kolong mobil? Lompatin mobil Sel. Nget gitu? Iya. Pokoknya dulu tuh kalau gue demo gitu ya. Kan gue sempet tour 36 kota tuh. Itu ada tour 3 tahun berturut-turut gue tour itu. Nah orang-orang kayak lu tuh yang paling sering tepuk tangan sama bagian gue lompatin. Oh iya. Mas gue aja mas, gak apa-apa gue udah jelek katanya gitu. Gitu. Gak apa-apa gue kalau kena papan gak apa-apa katanya. Iya, tapi pernah ada yang kena? Enggak lah, biasanya gue gimmick doang. Jadi gue berapa kali tuh kayak bikin shock terapi doang aja gitu. Gue mentalin papannya udah yang ketakutan gitu. Pokoknya orang-orang yang pernah gue lompatin gitu pasti dia inget tuh jadinya kan. Sekarang lu masih bisa? Masih. Lu mau Sel gue lompatin? Kan parkour udah ngelompatin. Iya, kalau parkour kan enggak pakai lu pakai papan. Pakai papan. Tak gitu. Tapi kan pakai ada bantuan alat juga. Enggak langsung dari bawah lah. Alatnya gimana? Kayak banks gitu loh, kayak jumperan. Gila. Oke lu gue mau lah. Kapan gitu coba lah. Iyalah. Bener ya? Mobil lu yang baru. Jangan lah brother. Enggak lu kan. Gue lebih baik gue aja ngelecet daripada mobil. Kan lu ada tuh mobil yang dikasih endorsean tuh kan? Iya. Kan ada sunroofnya tuh ya. Lu keluar gitu ya kan. Gue lompatin. Keren. Gila kali. Serius aman gak sih? Aman. Gue kira lu takut ya. Iya masalahnya. Sel tapi bener lu lucu Sel sekarang Sel. Apaan sih? Iya dulu enggak. Jangan begitu bego, panik gue bego kalau aneh banget lu. Tapi iya udah itu. Iya. Takut gue. Udah tak gitu. Iya. Gue bisa ngeliat lu kayak gitu. Bisa. Bahkan gue bisa sambil tos gini. Enggak. Lu tuh gue tarik lu kampus. Lu pegang gini. Iya. Tapi kan lu udah gak bisa main lagi. Ya gue udah sembuh ini. Baru sembuh gue alhamdulillah. Iya ya karena dia sempet bandel kemarin. Sempet bandel kan? Iya. Lu kena ACL ya? ACL. Jadi gara-gara waktu itu tuh harusnya emang atlet. Karena skateboard kan jarang bukan yang atlet kayak bola gitu ya. Jadi kita kayak cedera ya ngurut doang. Terus didiemin doang. Akhirnya numpuk lah bisa dibilang penyakitnya numpuk. Kena sampai ACL. Tapi akhirnya udah sembuh. Udah 4 bulan 5 bulan lah tuh waktu terapi. Berarti yang paling membanggakan bisa dibilang ya yang kemarin tuh yang lu main di China. Tapi ketika lu ketahuan bahwa lu kena ACL nih apa perasaan lu? Dan lu gak bisa main skateboard lagi? Sedih sih. Pertama gue kayak masih denial gitu sih Sel. Kayak ayolah. Bahkan di awal kayak paling gue ngurut-ngurut sebentar juga sembuh gitu ya. Lama-lama lah ya. Lewat sebulan 2 bulan. Sampai akhirnya gue udah gak normal lagi mikirnya. Gue sampai ngomong ke teman-teman gitu. Ke asisten gue kayak coba mau dukun deh gue bilang. Kita ke dukun dan yang penting gue sembuh. Gue sampai yang titik gitu Sel. Secinta itu berarti lo mas. Nah waktu itu kan gue gondrong kan. Pas lagi emang orang kenalnya gue gondrong. Gue pakai topi koboi. Gue sampai potong rambut gitu di rumah karena gue segitu stresnya gitu loh. Biar orang gak tahu itu lo. Enggak juga, emang kayak jelek kayak gue tuh kayak di saat gue depresi ada aja tuh ntar potong rambut lah gue. Yang kayak gitu-gitu loh. Entah nato lah.
Oh, berarti bisa dibilang kayak pelarian lu lah ya. Pelarian lah. Iya. Ya cuman nggak baik lah. Dari situ ya akhirnya gue banyak belajar kayak sebenarnya banyak masalah yang bisa diselesain kok. Cuman waktu itu gue panik doang aja. Wow. Cuman kalau boleh tahu lu sampai kapan nih lu bisa bertahan di skate ini? Sekarang umur lu berapa sih, Bang? Sekarang 32. Sampai umur berapa lu main Sampai di skate? gue rasa gue sampai kaki gue udah nggak bisa berdiri lagi sih Sel. Sampai lu nggak bisa berpijak, di situ lu berhenti main skate. Kayaknya juga nggak berhenti tuh kalaupun nggak berpijak. Abis gue kemarin nonton video yang nggak punya kaki main skate juga Sel. Duduk ya? Iya. Serius dia duduk gitu pakai tangan lu. Begini ngeng gitu. Bisa dia lu main. Set, kayak Tamiya. Gitu ya. Bener juga ya. Sampai begitunya lu ya. Soalnya gue banyak orang nanya gini kan, Ji lu kenapa nggak kerja sih gitu? Ya. Maksudnya nyari kerjaan kayak atau apa selain main skate? Mungkin ya bodohnya gue adalah gue nggak pinter main musik, gue juga nggak pinter ngegambar, Sama. gue juga bukan kayak lu stand up komedian. Banyak hal yang kebetulan gue ngelihat di lingkungan ternyata gue nggak capable buat di titik itu gitu kan, kecuali main skate. Akhirnya gue mikir kayak karena gue nggak tahu lagi harus gimana. 10 tahun gue main skateboard. Akhirnya gue pernah ngobrol sama skateboard. Hampir kayak orang gila gue Sel. Gue kayak ngomong ke skate gue, lu harus tanggung jawab lo sama hidup gue gitu. Karena waktu itu gue ketemu teman gue yang 10 tahun gue di skate, 10 tahun dia kerja jadi manajer. Wow. Dan dia nanya kayak lu masih main skate Ji? Terus gue kayak tersinggung gitu. Main lagi, gue dibilang main skate gitu kan. Sedangkan maksud gue ini lagi bertahan hidup gitu. Iya. Terus gue tanya, iya nih lu jadi manajer gaji lu berapa? Sekian digit, 2 digit gitu kan. Iya nih gue bisa ngontrak rumah, ngeredit mobil gitu kan. Gue dulu belum punya tuh Sel, belum punya yang kayak gitu-gitu. Terus gue mikir kayak anjrit. Akhirnya gue di defense gue kayak, tapi lu gak pernah keliling Indonesia kan. Lu gak pernah keluar negeri dong gitu-gitu lah. Sampai titik gue pulang dari situ gue mikir, 5 tahun dari sekarang harus berubah nih hidup gue. Akhirnya gue bisa beli mobil, bahkan dikasihnya lebih gitu kan. Keren. Banyak hal-hal yang tiba-tiba di luar nalar gue lah bisa gue bilang untuk seorang anak skateboard yang bisa hidup berlebihan. Keren. Karena memang itu sebuah impian dari orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan seninya ya. Betul. Dengan apa yang dia bahagiain ya. Dan akhirnya gue percaya kata-kata gini Sel. Kerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Iya benar. Dan itu kita rasakan hari ini. Itu. Wih. Nah kalau skate gak bisa menghidupi lu, apa yang lu lakukan saat Refiji? Ya makanya gue bilang sekarang tuh udah banyak banget opsi sih. Gue seneng banget sama anak muda kreatif yang sekarang gitu ya. Dari tiba-tiba adanya TikTok gitu kan, orang bisa nyari duit di situ. Bahkan bisa jadi selebgram, bisa jadi YouTuber. Akhirnya gue nggak terlalu takut untuk bisa hidup gitu loh Sel. Gue ngeliatnya kayak banyak pilihan yang bisa gue jalanin. Entah sekarang misalkan gue demen foto, ya udah mungkin gue motoin lu, kerja sama lu, atau gue bikin video lu nih Sel joget-joget yang kayak gitu-gitu lah. Banyak opsi lah. Keren. Berarti setelah pensiun lu akan jadi selebgram nanti gitu-gitu lah ya. Kalau mentok kan, misalkan kalau sampai nggak bisa main skate lagi, gue ngerasa sih. Karena gue juga nggak bisa main gitar, gue nggak bisa ini gitu loh, gue juga. Iya kan. Sama penulis paling gue. Ya paling kan kalau gue kan ada kepikir, ya kalau misalkan nggak bisa main skate, paling kan nanti gue mungkin bisa bikinin tempat skate-nya. Kayak gitu sih. Amin. Cuman pertanyaannya adalah, ada gak sih seorang Satria Fiji punya impian tapi belum terwujud? Belum terwujud. Di umur lu yang 32. Banyak. Satu aja yang paling pengen lu lakuin. 2 lah ya. Ya boleh 2 dah. 3 juga gak apa-apa. 2 deh. Terserah lu dah Ji. Yang pertama, gue tuh pengen banget pergi haji sih Sel. Amin. Bawa skate gak? Bawa Pak. Bawa sih lu. Gue bingung juga tuh. Lu aja. Enggak deh, kayaknya enggak ada Sel yang itu, enggak deh kayak. Gue enggak bawa skate gitu. Sekali aja Ji. Sekali aja. Lu terus gue muter ya. Muterin ke apa pakai skate? Viral lah gitu ya kan. Terus orang ngomongin dari Indo nih Bang. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba dah. Ya tapi gue kepikir gitu sih, gue pengen banget pergi haji atau enggak minimal umroh lah. Atau enggak lu lompatin onta Ji. Kan biasanya kan lu lompatin orang onta. Terus pakai baju gitu ya. Iya. Gamis ya kan, loncatin. Viral tuh pasti gue. Viral pasti. Bener. Berikut hinaannya juga. Enggak lah. Ibadah nih. Kan onta. Yaudah lu umroh aja. Umroh pas umroh. Bikin konten dah.
lompatin ontak tak gitu. Tapi emang kepikir itu sih, maksudnya kayak dunia gue kan lumayan rebel ya. Apalagi gue tatoan segala macam lah. Maksud gue kayaknya gue udah sih. Udah nakalnya kelar, udah, bukannya belum kelar. Maksud gue nakal udah nih. Gue pengen deh satu nih yang bener lah gitu. Makanya gue kepikir insya Allah tahun ini kayak lagi ngumpulin duit. Pengen banget umroh ngajak nyokap. Amin. Pengen banget gue umroh. Naik haji ngajak nyokap juga ya. Naik haji insya Allah, karena naik haji tuh setahu gue lama Sel. Iya. Harus deposit dulu, terus gak tahu berangkatnya kapan kan. Gak apa-apa lu depositin aja dulu. Iya, Tapi bokap udah pernah haji soalnya. udah pernah haji. Iya. Gua kira Jadi gak usah lah belum bokap. meninggal berarti ya. Belum. Bokap Kalau lu kan udah kan anak Bokap yatim udah. kan, gue tahu lu. Iya. Lu pasti pengen bangga-banggain kan lu. Iyalah. Pengen Meninggal bangga-banggain. lah, ayo meninggal. Biar sama ya yatim. Iya kayak bokap gua. Masa 2022 masih punya bokap. Kayak gua dong. Keren. Ya itu sih Sel, impian gue yang itu yang kemungkinan cepet lah bisa gue wujudin gitu. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua tuh gue pengen banget beli tanah yang bisa gue bangun skatepark. Amin. Terus bisa gue bikin jadi community space. Amin. Itu sih. Karena gue ngerasa banyak banget teman-teman yang mungkin di remajanya dia bingung nih, gue pengen kemana nih, gue nggak punya skill. Gue harapannya dengan community space itu mungkin teman-teman graffiti atau orang yang seneng ngegambar bisa belajar di situ. Mudah-mudahan terwujud ya. Ya orang pengen main skate bisa belajar juga skateboard di situ. Gue bikin sekolahnya. banget. Ya kayak lu kan stand up, lu panggilin teman-teman. Gue pengen kayak gitu sih. Cuman kalau gue sewa tempat kayaknya nggak memungkinkan. Iya. Nanti kalau misalnya rame tiba-tiba diusir kan. Iya. Itu sih. Karena gue ngerasa semua orang bakal berhasil di saat dikasih kesempatan yang sama. Jadi Amin banget. gue pikirnya itu sih Sel, kalau gue kasih tempatnya dengan mungkin kayak sekarang gue BA-nya MS Glow nih. Mungkin MS Glow bisa support, gue yakin semua orang bisa ngerasain yang kita rasain sih. Respect. Dan mudah-mudahan mereka bisa hidup dengan mimpi dia ya. Betul. Dan juga kebahagiaannya. Gokil banget Satria VJ. Cuma pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan pamungkas yang memang sangat template tapi mungkin jawabannya berbeda. Menurut seorang Satria VJ, real man itu apa? Menurut gue ya, real man itu adalah laki-laki yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Wow. Itu sih. Terbaik. Ya kan? Bukan buat cuma untuk keluarga ya, tapi orang banyak ya. Kalau cuman gue bisa hidup sendiri, nggak keren tuh. Iya. Nggak keren. Tapi gue bisa hidup dan menghidupi teman-teman atau orang lain, itu keren buat gue. Keren banget Satria VJ. Real man adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini adalah seorang real man sejati Satria VJ untuk keluarganya dan juga komunitasnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk dia dan juga terima kasih teman-teman. Ini ada penyerahan sedikit dari MS Glover, men. Mantap. Wih, banyak tapi bisa lihat. Banyak, tenang aja. Gue juga banyak tapi habis mulu. Gue pakai mulu soalnya kan. Dari natural deodoran, semuanya gue pakai. Semuanya gue pakai. Sampai krim malamnya juga gue pakai. Gue tadi lagi nungguin apaan aja nih lu mau sebutin gitu tadi. Banyak sumpah. Banyak banget. Facial wash-nya gitu-gitu. Banyak banget lah. Emang lu tahu banget deh, lu jadi BA gak percuma deh. Iya, namanya penjilat ya kan. Mantap sekali teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton Men's Talk powered by MS Glow for Men. It's for real men.